Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini video yang gua khusus buat untuk dua tim. Gua membahas dua tim, yaitu Manchester City dan juga Real Madrid. Karena kenapa gua bahas dua tim ini? Karena menurut gua dua tim ini punya kesamaan, ya punya nasib yang sama. Oke, gua mau bahas dari Real Madrid dulu. Real Madrid pertandingan kemarin kalah 1-0 berhadapan dengan siapa? Mallorca, di kandang Mallorca. Dan ini kekalahan pertama Real Madrid menghadapi Mallorca sejak 3,5 tahun yang lalu, which is sudah sangat lama. Dan sebenarnya kalau kita lihat, gua rangkum aja, gua nggak mau bahas secara detail. Apa yang menjadi masalah dari Real Madrid? Ya, kalau gue bilang gue harus salahkan Ancelotti, gue tidak bisa salahkan Ancelotti. Ya, karena apa yang ditunjukkan Madrid di pertandingan tersebut dengan dua pertandingan sebelumnya di mana mereka main luar biasa, walaupun satu imbang satu menang, itu mereka tunjukkan lagi. Jarak pemain itu terlihat sangat dekat. Vinicius yang biasanya terlalu melebar sehingga tidak memberikan space kepada fullback entah Alaba entah Mendy untuk membantu serangan, kali ini dia sudah lebih ke dalam. Begitu juga dengan Asensio, sehingga wing itu murni untuk fullback. Mereka lebih rapat ke tengah, tidak ada yang berubah. Mereka control the game, mereka kuasai pertandingan. Mungkin ya sialnya kena satu gol bunuh diri, ya kan. Tapi kan kalau penaltinya masuk, imbang juga, nggak kalah kan. Jadi faktor tersebut itu ada, luck itu ada dari Mallorca maupun Madrid yang tidak mendapatkan luck pada pertandingan tersebut. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah pertama, cedera yang dialami oleh Real Madrid. Benzema cedera, Militao cedera, terus bukan Tchouaméni. Di belakang itu yang cedera itu ada Militao, ada Vasquez. Nah, Benzema, Hazard ini adalah pemain depan. Cedera dua-duanya. Kita tahu tadi kemarin itu yang main siapa? Tiga pemain di depan. Asensio, Rodrigo, Vinicius. Di cadangan itu hanya satu pemain, yaitu Mariano Diaz. That's it. Sisanya back dan lini tengah. Sehingga kalau lu mau salahkan Ancelotti, ketika tiga pemain yang diturunkan pertama tidak perform, ya Ancelotti nggak punya banyak pilihan untuk mengganti pemain tersebut. Yang dia lakukan adalah ya udah masukin Mariano Diaz deh. Cuma satu-satunya striker, siapa tahu dia bisa memecah kebuntuan, dan terbukti kan Mariano Diaz ini ibaratnya dia diganti sama tiang bendera pun lebih bagus tiang bendera. Begitu juga dengan Hazard. Maka dari itu, gue selalu bilang, gue tidak mau salahkan Ancelotti dalam hal ini. Gue mau salahkan manajemen. Kenapa manajemen gue salahkan? Pertama, mereka sudah tahu sebenarnya squad Madrid itu jelek kedalaman squadnya. Starting 11 kuat, oke, gue paham. Tapi tidak bisa lo main dengan starting 11 11 pemain ini terus sama di beberapa kompetisi. Madrid ikut 6 kompetisi musim ini. Karena mereka juara Champions League, mereka harus main di Super Cup, mereka harus main di Super Copa de España, Copa del Rey, Champions League, La Liga, dan juga Club World Cup nanti. Lu main di 6 kompetisi, nggak bisa lu ngandalin 11 atau maybe 13 pemain doang yang kualitasnya setara bisa menggantikan. Lu butuh kurang lebih seperti City lah. Squadnya itu bisa tim A, tim B sama baiknya. Baru di situ bisa gampang rotasi. Baru kita bisa nilai pelatih. Apakah Ancelotti hanya mengandalkan pemain-pemain itu aja atau dia bisa merotasi. Dia bisa bermain dengan sistem siapapun yang bermain, pemain siapapun yang dimainkan itu akan menjalankan instruksi sama baiknya. Nah, permasalahannya adalah sekarang kualitas kedalaman skuad Madrid itu sangat jelek, sehingga Ancelotti pun gue tidak bisa salahkan. Susah jadi Ancelotti gitu. Ketika dia butuh gol, timnya ketinggalan, dia lihat bench adanya Mariano, gue juga akan puyeng. Mau muntah gue ngelihatnya. Karena kualitasnya kayak gitu. Sudah berkali-kali, bertahun-tahun. Mariano Diaz itu dari tahun berapa di Madrid? Udah lama banget, ya kan? Dan gak perform dari 2016-17 kalau nggak salah. Itu kan bukan suatu hal yang kebetulan. Pasti sudah ada pertimbangan tentang kualitas dari Mariano Diaz. Maka dari itu, keputusan manajemen tidak membeli pemain di Januari, terutama di posisi penyerang, itu menurut gue suatu hal yang blunder. Ya, blunder dan kepedean, serta menunjukkan bahwa enggak, gue percaya dengan squad yang sekarang, ya gue nggak ngerti apa yang terjadi. Ya, maka dari itu kritikan gue itu terhadap Madrid. Dan gue makanya nggak terlalu terkejut ngelihat pertandingan kemarin melawan Mallorca. Karena gue lihat pertandingan seperti ini akan hadir, terutama pada saat Benzema cedera. Nanti lawan Al Ahly di Club World Cup, terus lawan Elche kalau nggak salah di La Liga itu tanpa Benzema. Kita lihat nanti seperti apa.
ya. Jadi gue nggak tahu lawan Elche bisa main apa nggak Benzema. Benzema itu kalau nggak salah absennya pada saat lawan Al Ahly ya di semifinal Club World Cup. Kalau mereka lolos ke final, dia bisa main sama Militao. Tapi yang namanya Benzema juga sering cedera ya musim ini, bukan Benzema yang musim lalu yang hampir nggak pernah cedera. Terus kita ke City. City pun mengalami hal yang demikian setelah World Cup. Tiga tim itu menurut gue mengalami drop yang parah secara hasil, secara permainan. Itu ada Real Madrid, Manchester City dengan AC Milan setelah Piala Dunia. Kalau Liverpool, Chelsea itu memang udah bapuk sebelum Piala Dunia, jadi gue tidak mau bahas itu. Nah, tiga tim ini salah satunya adalah Manchester City. Manchester City, oke, secara peringkat dia ada di peringkat 2 dengan selisih 5. Kalau Arsenal menang satu sisa laga 8, sama persis kayak Madrid. Poinnya sama persis 45. Peringkat satunya pun sama persis Barcelona dengan Arsenal dengan 53. Kalau Arsenal bisa menang ya, kembali lagi. Jadi kasusnya pun hampir mirip. Manchester City di awal-awal kita tahu ngegasnya luar biasa. Betul kan? Haaland bisa sampai cetak 20 plus gol, bahkan sudah melewati top skor musim lalu hanya dari paruh musim. Luar biasa. Tapi yang kita lupa, yang kita lihat bersama-sama juga, ada ketergantungan terhadap Haaland dari sistemnya Pep City musim ini. Ada ketergantungan terhadap Haaland untuk bisa mencetak gol. Pemain-pemain lain seperti Mahrez, Foden, Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne seakan-akan sulit untuk bisa mencetak gol di musim ini. Padahal di musim lalu pemain-pemain yang gue sebutkan tadi selain Haaland itu mencetak gol, rutin mencetak gol untuk Manchester City secara bergantian. Sehingga apa? City tidak tergantungan dengan satu pemain. Pep dengan gampangnya bisa copot pasang pemain, dan siapapun yang dipasang bisa perform, bisa cetak gol. Nah, berbeda dengan City musim ini, ketika Haaland tidak bisa cetak gol, Haaland dijaga ketat, blok mandek City. Seperti kemarin pada saat melawan Spurs. Spurs sangat layak menang. Kenapa? Spurs pun berbeda bermainnya kemarin. Mereka berani untuk melakukan high press, dan itu sudah ditunjukkan Conte di pertemuan pertama pada saat melawan Manchester City di kandang City. Memang City bisa comeback 4-2 pada saat itu, walaupun ketinggalan 2-0 terlebih dahulu. Tapi Pep setelah pertandingan itu bilang bahwa kita nggak bisa main seperti ini terus. Babak pertama kita amburadul. Kita beruntung kali ini bisa comeback, tapi kan nggak bisa comeback ini kejadian di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan betul, kali ini mereka kebobolan lewat cara yang sama dengan di pertemuan pertama, yaitu lewat press. Tottenham melakukan banyak sekali high press, 5-6 pemain, sehingga Rodri melakukan kesalahan passing. Di leg pertama, Rodri yang terima bola salah. Rodri yang nerima bola nggak keterima bolanya di intercept. Kali ini Rodri yang salah passing, dan Harry Kane bisa cetak gol lewat assist dari Højbjerg. Nah, hal-hal seperti ini yang gue lihat Conte dalam hal ini sudah berani untuk bermain high press melawan City, dan it's good. Terbukti berhasil. Babak kedua Harry Kane itu dapat peluang depan gawang, beruntung masih bisa di save oleh Ederson. Dan beberapa setengah-setengah peluang yang harusnya Tottenham Hotspur bisa menang lebih banyak gol. Sedangkan City, selain mistar dari Riyad Mahrez, tidak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Maka dari itu gue bisa bilang bahwa keadaan dari Manchester City dengan Real Madrid sama nasibnya, cuman masalahnya berbeda. Real Madrid dari manajemen yang tidak mau beli pemain, kedalaman skuad yang sangat buruk, dan terlihat ketika 1-2 pemain pilarnya cedera atau tidak bermain, maka kualitas permainan dari Real Madrid pun, terutama kualitas finishing dari Madrid, terutama di lini depan, itu bapuk yang minta ampun. Ketika Vinicius, Benzema bapuk, tidak ada yang bisa menggantikan. Bukan salah Ancelotti, dia mau aja menggantikan, tapi siapa yang menggantikan? Apakah Hazard, Mariano lolos verifikasi? Itu menurut gue sama sekali tidak layak. Nah, sedangkan City menurut gue, Pep ini sering buang-buang, bukan buang-buang, dia tuh sering mengganti formasi, terlalu sering mengganti formasi di musim ini. Luis itu dia selalu menganak-emaskan Luis. Beberapa kali diberi kesempatan main di kanan, kemarin main di gelandang lah, apalah, itu mainnya selalu standar pemain muda. Kita nggak bisa salahin Luis, tapi yang kita bisa bilang di sini bahwa Pep ini tampaknya musim ini tidak ada ambisi untuk menjadi juara liga. Kelihatan dari beberapa pernyataan dia yang enggak, kita udah nggak bisa lagi ngejar Arsenal, kita udah pesimis, bla bla bla. Itu kan tidak bisa diungkapkan oleh seorang pelatih, apalagi pelatih sehebat Pep Guardiola yang sudah berpengalaman. Kalau dia sudah berkata seperti itu, artinya ada something wrong di dalam ruang ganti, di dalam benaknya Pep. Pasti secara psikis Pep terganggu saat ini. Maka dari itu masalahnya di Manchester City, terutama kemarin dia kena kasus juga kan City, gugatan 100 kasus lebih
terhadap isu financial, kurang lebih sama kayak Juve memanipulasi keuangan lah, data keuangan dari 2009 sampai 18. 9 tahun mereka melakukan pengelabuan finansial. Ini kalau sampai terbukti dan tidak boleh banding, tidak bisa banding ya, Manchester City tidak bisa banding karena mereka sudah pernah banding lawan UEFA waktu itu, memang mereka menang waktu pada saat itu. Kali ini aturannya mereka tidak bisa banding. Jadi ibaratnya City ini pasrah aja, menunggu keputusan apakah hukuman paling ringan. Menurut gue itu hanya pengurangan poin. Ya, denda menurut gue kalau sampai hanya denda ini kelihatan KKN-nya. Sesimpel itu. Kalau menurut gue paling ringan itu pengurangan poin sama kayak Juve 15 poin atau sampai 20 poin. Paling berat ini City bisa di outin dari EPL, bisa langsung degradasi biasa ke kayak Calciopoli lah, langsung ke Liga 2 atau Liga 3. Nah, ini yang kalau sampai terjadi, ini pukulan telak untuk City. Pukulan telak untuk City dan juga untuk owner yang punya duit, yang menghalalkan segala cara untuk beli pemain jor-joran dengan mengakali keuangan tersebut, kayak pemilik Arab, pemilik PSG itu, Nasser itu. Ini pukulan untuk mereka, jadi mereka itu nggak semena-mena dalam belanja pemain. Maka dari itu City dalam hal ini, pertama kalau dia sampai ke degradasi beneran, hukuman paling telak, Pep itu akan mundur. Dia sudah bilang, kalau saya dibohongi oleh manajemen, saya akan mundur besoknya. Dan itu akan terjadi mungkin, kemungkinan besar. Itu sudah suatu kerugian yang sangat fatal untuk City. Yang kedua, kalau dia sampai degradasi, apakah pemain-pemain ini nggak mau pindah? Yakin gue mereka mau pindah. Kalau putus kontrak saat itu juga. Daripada lu main di Liga 2, Liga 3. Pemain kayak Haaland, lu pikir dia mau main di Liga 2, Liga 3? Nggak mau. Dia pasti akan pindah. Nah, ini yang akan sangat merugikan untuk City ya ketika itu terjadi. Dan kalau lu perhatiin, memang gue sih nggak heran hal-hal seperti ini bisa terjadi, karena dari kebijakan transfer aja udah nggak masuk akal. Mereka beli back sampai 60-70 juta dengan jual pemain nggak banyak. Mereka bisa jual pemain, mereka bisa datangkan pemain mahal, bahkan posisi back mereka itu quartet back itu mereka beli dengan harga yang mahal, beli Grealish 100 juta, ya itu udah gak masuk akal. Oke, segitu dulu nasib dari kedua tim ini. Menurut gue mempunyai kesamaan dengan tentu saja ada perbedaan juga dengan kasusnya masing-masing. Jadi kita lihat nanti seperti apa di akhir musim, siapa yang akan bangkit atau justru mereka berdua akan drop sampai akhir musim. Salam sepak bola.